Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdul Arsad dan Abdel Ahrian. Watch. Sorry. Ya, ini tanggal berapa tayang nih, Cing? Tanggal 7 Januari. Saat ini lagi siap-siap debat capres. 7 Januari, kita take-nya ini 26 Desember, teman-teman. Masih 11 hari lagi. 12 hari lagi. 12 hari lagi ya. Ya, 26 Desember masih, dan kemudian 5 tambah 7 ya. Iya, 12 hari. 12 hari lagi. Mau ngomongin debat capres masih kejauhan. Mau ngomongin debat cawapres yang kemarin udah kelewatan. Udah kejauhan, jangan kelewatan dong. Kejauhan, sudah kejauhan. Iya, kejauhan. Lewatnya. Iya. Lewatnya udah kejauhan. Jadi kita harus ngomongin yang netral. Ini apa dah? Bukan netral, apa ya namanya? Umum-umum aja. Yang umum-umum aja. Prediksi juga saya tidak tahu. Bisa saja Anies Baswedan, bisa Leo. Walau alam kan, kita tidak tahu namanya manusia ya. Iya. Tapi mudah-mudahan bom slide-nya banyak kalau Anies mah, gue yakin. Mudah-mudahan Pak Anies jago. Iya, jago bom slide-nya. Mudah-mudahan ya. Iya. Begitu. Gue pakai ini karena kayaknya kenapa? Dingin. Usia gue tuh nambah 5 derajat, Dur. Usia itu nambahnya tahun. Iya. Kalau usia nambah suhu tuh gimana tuh? Maksudnya kemarin tuh gue kuat 18, sekarang gue 23. Oh, kemarin semakin tua tuh emang semakin naik derajat AC, suhu. Jadi tidak kuat lagi yang dingin gitu, gue udah nggak kuat lagi. Apalagi di luar hujan kan nih? Tidak dong. Hujan. Baru mau. Tadi udah hujan. Oh, tadi hujan. Tadi hujan kan? Tadi di Depok enggak sih? Oh, Depok sekarang hujan. Tahu dari mana nih Bang Dion nih? Mohon maaf, Bang Dion kan dari sini dari jam 1 siang. Kayak ada jadwalnya gitu. Udah hujan nih di Depok. Laporan Yayang. Oh. Mungkin Udah hujan. Iya. Kalau saya tadi keluar tol Jor itu petir. Tapi bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Jablay. Oke. Terus cakep. Terima kasih yang sudah pada hadir. Terima kasih yang sudah menonton dan hadir. Ya. Lai lah. Ini acara mantap coy. Ya. Turun lagi. Iya. Kadang ada orang yang nggak lucu disengajain nggak lucu supaya jadi lucu. Ya kan? Tapi ada yang emang nggak lucu. Iya. Emang nggak lucu aja udah memang. Nah gitu. Jadi tadi ada petir. Iya. Lo kan udah sering komplain dengan Rahman. Ini acara nggak pernah. Ya acara tema, ini doang yang nggak dikasih tema gitu. Dia kasih tema lah. Dikasih tema. Temanya. Kenapa manusia dikasih lupa? Iya. Yang pertama. Udah tema gitu. Yang kedua personal branding. Maksud saya ini ujung punya apa latar belakangnya tiba-tiba muncul tema manusia dikasih lupa nih apa? Udah gitu. Yang menjadi perhatian gue, dia mencari sumbernya dari ini apa sumbarprof.go.id. Sumatera Barat prof.go. Ini website resmi pemerintah Sumatera Barat. Ngapa di situ, Man? Sumbar gitu. Iya. Kan Anies Sumatera Barat. Kok Anies? Kan di sana dia. Lah, kan belum. Basis Islam kuat iya, tapi Sumbar itu tidak bisa setahu saya, saya. Mohon maaf teman-teman di Sumatera Barat kalau saya keliru. Tapi setahu saya di Sumatera Barat itu walaupun Islamnya kuat, dia tidak ada ke satu partai tertentu. Iya.
Ya tapi kan ini presiden, bukan partai. Ya, nah maksudnya kan kalau kayak Jawa Barat, Ya. kan PKS yang megang. Ya, Nah, jadi kalau suara Jawa Barat ke Anies, mungkin masih masuk akal. ya, Karena PKS kuat di situ. ya. Nah, tapi kalau Sumatera Barat tuh memang kuat Islamnya, tapi PKS-nya itu juga tidak menang gitu. Bisa saja dia Waktu itu pernah jadi gubernur. Iya, tapi tidak. Terakhir siapa? Setahu ya? saya dia beda-beda gitu. Bisa Iya, iya. bisa tiba-tiba Demokrat, yang jelas bukan PDIP pokoknya. Tapi PDIP beberapa yang kemarin gue ke Padang tuh ya bulan lalu lah. Bulan lalu ke Padang, beberapa yang gue tanya sih karena udah ada pilihan selain Prabowo. Waktu itu kan menang Prabowo di situ. Dia pilih Anies katanya, gitu. Ya katanya orang-orang yang gue tanya ya. Ya, orang-orang yang Cing Abdel tanya juga kan tidak random sampling, Iya. mewakili seluruh daerah Nah itu yang gue ada. nggak ngerti deh gue tuh gimana caranya ya supaya bisa sampelnya itu mewakili gitu. Biasanya itu diambil, jadi beda-beda caranya. Metodologi penelitian Metode masyarakat. penelitiannya. Ya Jadi padahal gue belajar tuh tapi gue lupa. metode dah. penelitiannya itu yang akan menentukan nanti dia astagfirullahaladzim, SPSS-nya dulu. Di statistika kita belajar dia punya alfanya. Alfa tuh Maret. Alfanya tuh Maret. Bukan. Alfanya Indonya Maret. bukan. Aprilnya Mei. Maret. Semakin saya lupa nih di ini. Nah, Mas kan nih. Tema kita manusia dikasih lupa. Dikasih lupa. Iya. Mas memang ini memang Margin error. margin error ya. Margin error itu di lambang matematikanya dikasihnya alfa namanya. Bukan lambda. Bukan alfa begini. Kalau lambda tuh begini. Nah, itu lambda. Sigma Sigma tuh begini. kayak Sigma itu total ya. Iya, biasanya untuk ngomongin total. Eh. Total menyeluruh itu pakai sigma. Omega. Omega itu di matematika tidak Tidak ada. yang begini nih. Ohm. Tidak ada. Itu di fisika mungkin ohm ya. Ohm untuk Lambangnya ohm. Hambatan. hambatan, resistor. Ya, Ya. mungkin itu lambang omega ya itu. Iya. Tapi kalau di matematika nggak pakai omega. Di matematika itu alfa, beta, Sigma. sigma, gamma masih pakai nih, gamma. Ganjar Mahfud. Hah? Iya itu. Berarti sebenarnya lu Pakai. cocokan Ganjar Mahfud lo karena lo orang matematika, Dur. Gamma. Amin apa di matematika nggak ada. Logikanya masuk tapi. Logika apa? Logikanya Pak Anies ke saya. Masuk ke saya gitu. Makanya. Apa sih, Dur, lo yang sebelah mananya sih, Dur? Hah? Sebelah mananya yang bikin inilah pilihan. Yang sebenarnya yang kenapa menurut saya nomor satunya kenapa saya jatuh hati sama Pak Anies Baswedan itu karena dia gentle, dia tidak menghindari masalah. Kayak Desak Anies, program-program Desak Anies ya. Jauh sebelum ini kan Desak Anies ada di saat-saat ini ya. Saya tidak tahu juga ya apakah sebelum ini sudah ada. Tapi dia itu Tanya Anies. tipikal yang ada sesuatu dia jelaskan gitu. Dia tidak lari. Nah, saya butuh pemimpin yang begitu. Bayangkan kita punya pemimpin yang ada apapun di masalah negara ini kita tanya ke dia mau jawab gitu. Bukan yang kayak, ya enggak tahu kok tanya saya, bukan yang begitu. Bukan yang tiba-tiba lari aja tinggalin wartawan, yang tiba-tiba suruh menterinya jawab. Tidak, dia Kan emang udah nggak bisa 3 periode Pak Jokowi. tidak, maksud saya bayangkan kita punya pemimpin yang kalau ditanya apa-apa dia mau jawab, dia mau mempertanggungjawabkan itu di depan rakyatnya gitu. Itu saya suka sekali gitu. Tidak lari dia tidak akan lari. Misalkan kalau suatu saat jangan sampai tapi misalkan Pak Prabowo juga yang ditanya ibu-ibu apa malah disamperin. saya tidak. Waktu yang ditanya ibu-ibu tuh, Saya tidak yang lihat ditanya ibu-ibu nanya apa gitu. Saya tidak lihat. Singkong. Saya tidak tahu. Dari jauh malah dia nyamperin, Dur. Saya tidak tahu. Bukan sekedar tidak menghindari, malah disamperin. Ibu nanya apa gitu. Saya tidak tahu video itu. Ya. Ganjar juga jawab pertanyaan, Dur. Kalau cuma dia menjawab pertanyaan. Beda, Cing. Beda. Kayak misalkan Pak Ganjar itu ya. Ini yang saya lihat videonya. Di mana begitu? Saya lupa.
apakah di UI, apakah di mana, saya tidak tahu itunya. Yang nanti teman-teman kalau ada yang lebih tahu kasih tahu saya. Jadi itu ada video yang dia sedang diwawancara tuh bagaimana, ada orang teriak mempertanyakan sesuatu gitu ya, terus kemudian dia bilang, tunggu ya abis ini sama saya ya, ketemu saya ketemu gitu. sama saya gitu. Gestur-gestur itu ya. Dia mau menjawab tapi gesturnya itu gestur seperti menantang. Anies Baswedan tidak begitu. Dari gestur saja kita tahu kalau dia ini melihat orang yang bertanya itu sebagai orang yang butuh pemahaman gitu. Bukan orang yang menantang dia, bukan. Nah, kan tipikal orang jawab pertanyaan itu ada dua ya. Ada orang yang jawab pertanyaan karena pengen kasih tahu dia tahu. Sama tipikal kedua itu orang yang jawab pertanyaan yang pengen orang yang nanya ngerti. Nah, Anies Baswedan tipikal yang kedua. Tipikal yang kalau orang bertanya, dia menjelaskan itu bukan pengen kasih tahu kalau dia itu pintar, tapi dia pengen biar yang tanya itu memahami gitu. Mengerti. Dari gesturnya tuh kelihatan, dan ini nggak bisa dibohongin. Saya bukan bagus-bagusin ini ya, tapi teman-teman bisa, videonya banyak sekali dan teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Cara dia menjelaskan tuh begitu. Tapi itulah itu yang saya jatuh cinta sama dia. Ya, itu tapi kan sangat tergantung dari lo suka atau nggak suka. Ya, betul. Lo bisa menilai gitu, tergantung dari dalam hatinya dulu nih. Betul. Lo pakai suka dan nggak suka, apa pakai gelas kosong ngelihatnya gitu. Banyak juga yang cuma ngemeng doang gitu. Banyak. Bisa juga begitu ya. Banyak ya. Ya nggak salah juga namanya. Betul. Memang harus ada suka nggak suka kan? Iya, perasaan orang kan beda-beda. Beda-beda. Dalam melihat suatu hal, dalam melihat seseorang, beda-beda. Nah, kalau ditanya ke saya pribadi, kenapa saya jatuh cinta dengan Anies Baswedan? Karena itu. Iya. Dan itu terjadi jauh sebelum capres ini. Saat makan malam itu? Saat makan malam saya bertanya ke dia, menurut saya itu pertanyaan yang saya keluarkan ya, tidak ada di video apa-apa sih, mungkin ada di videonya Anies. Tapi pertanyaan yang saya keluarkan, itu pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran saya gitu. Dan saya tanya ke situ dan dia tidak menghindar, dia jawab itu. Jadi saya rasa kok oke, ini orang yang saya butuhin, yang kalau ada apa-apa saya bertanya dan dia ada jawabannya. Kalaupun dia tidak ada jawabannya, paling tidak dia tidak lari gitu. Mungkin dia akan coba cari tahu jawabannya atau apa gitu. Iya. Oke, kembali ke tema kita tentang lupa. Nah, terkait itu tadi Cing Abdul karena tanya random sampling itu. Jadi banyak, misalkan kalau dia mau ngambil dari tingkat pendidikan, biasanya itu kalau misalkan kayak kita survei gitu, survei untuk pemilih, tingkat pendidikan, latar belakang pekerjaan, umur. Pantesan bayar ininya mahal ya? Umur. Pantesan mahal ya? Latar belakang suku, latar belakang agama. Gitu, itu disebar semuanya. Dan biasanya itu dianggap mewakili populasi yang ada. Padahal kan selama ini 2%-an aja dari ini paling banyak ya? Itu tadi terbatas dengan dana yang ada ya, dana survei yang ada karena menyebar kuesioner dan segala macam butuh orang lapangan itu gede banget dananya itu. Kita buat skripsi ini aja turun ke sekolah apa itu lumayan loh. Maksudnya untuk lingkup skripsi aja untuk random, bukan kalau skripsi dia tidak di random sampling, dia biasa aja karena cuma satu sekolah atau satu kelas, semuanya kita teliti gitu. Semuanya dapat kuesioner. Tapi kalau misalkan untuk tingkatan, misalkan teman-teman ada yang, kayak misalkan teman saya di psikologi dulu tentang mengenai tentang pekerjaan yang diinginkan mahasiswa atau apa gitu, saya kurang tahu skripsinya. Dia ambil subjek penelitiannya itu seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Itu akhirnya dia pakai random sampling. Random sampling diambil dari jurusan-jurusan yang ada gitu-gitu. Kemudian saya kebagian waktu di jurusan matematika saya dapat tuh kuesionernya. Nah, itu aja dia fotokopi berapa banyak. Iya. Itu kan. Makanya kalau nggak salah apa namanya tuh respondennya itu cuman ribuan doang ya? Iya, kayaknya. Untuk mewakili pemilih ini ya. Sama kayak Ibu Profesor Herawati ketika meneliti tentang gen asli orang Indonesia, Sabang sampai Merauke. Kalau saya tidak salah ingat ya, penelitian Ibu Profesor Herawati itu 1.000 orang Sabang sampai Merauke diteliti, diambil gennya. Itu bukan random apa ya? Enggak random itu dari random, yang mewakili setiap suku lah. Diambil tapi ada prasyaratnya. Prasyaratnya itu yang dia tidak campuran.
bapak, ibu, kakek, nenek semuanya masih asli. Indonesia. Bukan, masih misalkan kalau dia ambil suku Aceh, taruhlah, Iya. saya tidak tahu di Aceh nama sukunya apa. Misalkan orang Aceh, sampai 3 generasi ke atas ini kawin-mawinnya orang Aceh memang, tidak ada campurannya. Nah itu yang dia ambil sebagai subjek penelitiannya. DNA-nya mau diteliti. Iya, gennya itu. Iya, Iya. gen itu ada di DNA ya. Iya, iya. Ya diambil. Nah begitu. 1.000 orang di Sabang sampai Merauke diambil kemudian diteliti. Kayak Nah itu. Asse Nielsen juga tuh, kita bingung tuh. Nah itu saya tidak tahu kalau yang itu. Asse Nielsen tuh, ke siapa orang alat Iya. itu dipasangkan? Randomnya ya kita tidak tahu dia Alat kemana itu dipasangkan. aja. Ya. Tapi anehnya kenapa bener ya? Saya tidak paham juga makanya saya tidak. Maksudnya hampir kayak, ya nggak tahu benar apa salah ya. Hampir yang maksudnya kayak yang rating tinggi, ya, memang yang kita tahu. Iya. Contoh misalkan lapor Pak rating tinggi, memang di medsos pun rame. Lapor Pak ini. Gitu. Atau misalnya dulu Ikatan Cinta. Iya, Ikatan Cinta. Rame. Kita yang nggak nonton pun dengar ada itu. Iya, tukang bubur naik haji. Iya. Sebelum saya seakrab ini dengan Cing Abdel pun saya tahu tukang bubur naik haji. Ada sinetron yang namanya Tukang Bubur Naik Haji. Walaupun saya tidak tahu jalan ceritanya ya. Iya. Tapi ibu saya tahu persis. Iya. Ya itu bisa ini ya. Bisa. Iya, makanya saya juga tidak tahu Nielsen itu seperti apa ininya. Nah dia tuh masang alat tuh sampai tahu sekarang itu ini penonton perginya kemana gitu. Iya. Misalnya nih lagi ada satu misalnya ada Indosiar sama SCTV di jam yang sama. Terus pas lagi Pariwara. iklan Pariwara. Nah dia tahu nih penonton SCTV saat itu larinya ke TV apa? Oh. Kan udah canggih banget berarti ya. Iya. Atau ini lagi jalan nih, lapor Pak lagi jalan. Iya. Terus ada acara lain di TV lain. Dia bisa hitung nih berapa penonton lapor Pak yang kabur ke TV itu. Atau kebalikannya. Ini udah jalan lapor Pak naik, dia tahu berapa yang pindah ke gimana ya? Ya, itu saya Percaya aja kita ya. Saya tidak paham juga. Tapi Kita percaya aja ya. Hah? Kita percaya aja. Karena itu harus pakai alat, Dur. Gak mungkin gak pakai alat. Iya. Lo Ya, pernah nggak? kalau Pernah nggak nemuin orang yang dipasangin alat sama Asse Nielsen? Tidak pernah. Iya, gue juga nggak pernah ya. Tidak pernah. Maksudnya kalau kita teman tuh ada yang ini pernah jadi responden? Ada. Ada Pernah di jadi rumahnya dia dipasangin alat Nielsen itu. Gue nggak pernah ketemu. Nggak, kalau ketemu sama orang yang pernah jadi responden suatu penelitian, gue punya temen yang Oh iya, gitu. saya juga. Iya. Tidak yang Cing Abdel maksudnya yang Nielsen. Maksudnya Yang Nielsen. ada Cing Abdel punya teman yang rumahnya dipasangin itu. Oh nggak punya. Nggak Saya punya juga juga. tidak punya. Saya juga tidak punya. Tapi yang saya dengar-dengar orang menjelaskan itu ya begitu. Memang ada alatnya ya. alatnya dipasang di rumah-rumah gitu. Tapi ya itu memang yang maksudnya kalau itu dipasang random sampling apa segala macam, kok bisa tepat ya? Maksudnya memang canggih juga metodologi yang Terus udah digunakannya gitu. Tahu yang nonton nih asesnya A B C D. Iya. Gitu. Makanya saya tidak paham ininya. Ya pejuang setrika ada nggak yang Mungkin ada pejuang setrika yang kerja di atau yang apa di namanya? Asse Nielsen? Asse Nielsen. Kalau ini kan Asse Daikin. Ya. Asse Nielsen berapa? 18 derajat. Enggak, 23 derajat tetap. Oh, Cing Abdel bisa tuh masuk Asse Nielsen. Ya, asal 23 ya. Punya teman atau mungkin pejuang setrika ada yang Kerja di Asse Nielsen. atau ada yang dipasangin alat itu. Ya, atau mungkin ada yang kerja di Asse Daikin juga boleh. Iya. Komen di bawah. Aja misteri di mana nih? Hah? Apa tiba-tiba misteri dia? Kantornya Asse Nielsen. Oh, saya tidak tahu. Cing Abdel tahu. Nggak tahu. Saya tidak tahu. Coba ya kita lihat ya, kantor Asse Nielsen. Udah biarin aja dah. Saya juga Isi. tidak tahu. Banyak yang tahu kali, Man, cuman kita aja yang nggak tahu. Masalah gue tanya, Man, sekarang kantor AIA di mana? Lo tahu nggak? Ada di Sudirman. Hah? Di Sudirman. Iya, pasti. Asse Nielsen juga kayaknya di Sudirman tuh. Ya. Kalau di Google kan Di mana? Tebet. Nah, Tebet. PT Nielsen IQ tapi bukan Asse Nielsen. Kayaknya lembaga survei memang nggak perlu kantor. Nggak perlu kayaknya. kantor ya. Tapi kalau itu kan dia perlu kayak untuk menerima datanya itu kan dia perlu alat. Iya, maksudnya nyewa kontrakan bisa kali.
Ya tapi AC Nielsen masalahnya wah kontrakan sih. Ya maksudnya tidak perlu kayak gede-gede banget gitu. Misalkan kayak di BCA Tower gitu. Iya. Ya Satu lantai aja cukup lah kayaknya. Mungkin ya kalau yang berhubungan sama teknologi ya semakin canggih alat semakin kecil. Mungkin. Bisa di mana aja gitu. Mungkin. Ini kan analoginya sama kita punya YouTube sebenarnya. Kita bisa tahu kapan orang nonton paling banyak. Ya. Teman kita nggak tahu beralih ke, dikasih tahu sama YouTube juga yang nonton lo ini nonton ini juga gitu. Ya. Ada juga di menit keberapa penonton lo pada kabur. Ya. Beberapa menit orang tahan nonton konten lo gitu. Tapi yang bikin kita tidak heran adalah karena dia emang digital banget, semuanya terekam. Maksudnya semuanya ya ke si YouTube itu. Betul. Dia Jadi tidak itu, random sampling. Iya. AC Nielsen ini random sampling, tapi kok bisa akurat? Iya. Itu kan yang kita pertanyakan tadi, maksudnya. Iya, tapi banyak. Ya mungkin karena karena metodologinya canggih. Iya, gitu. metodologinya canggih gitu. Bahkan memang udah jadi apa namanya patokan atau standar dari orang yang mau masang iklan. Berapa rating lo gitu? Ya. Berapa share-nya gitu? Share-nya. Terus kayak misalnya ada penonton TV-TV yang mempunyai jumlah penonton sedikit. Misalnya TV berita dibanding TV yang lain, dia jauh lebih sedikit penontonnya. Tapi iklannya ada. Karena segmented katanya. Udah ketahuan nih orang yang nonton ini. Dan mungkin masang iklan di situ harganya tidak sama dengan di Ikatan Cinta, taruhlah begitu. Jadi masih masuk akal. Untuk orang taruh iklan di situ. Iya. Ya udahlah, daripada gua nggak dapet di Ikatan Cinta, ada kok yang ini yang masih bisa atau barangnya bukan barang untuk penonton-penonton Ikatan Cinta. Ya, atau di Ikatan Cinta juga dipasang, di situ juga dipasang, bisa juga untuk biar. Karena itu tadi segmented tadi, mungkin yang nonton ini tidak nonton ini, jadinya biar menyebar. Ya. Ya sedikit saya jujur saya di luar kemampuan saya yang begini. Iya, gue juga nggak bisa gitu, dan bisa tepat walaupun banyak yang nggak percaya gitu. Tidak paham saya. Banyak yang nggak percaya juga. Ya, bahkan itu. Untuk mengevaluasi programnya sendiri ya pakai itu dah. Iya. Ininya. Kemarin, tapi nanti juga. Ini tayang tanggal berapa ya? 7. Oh sudah diceritain di Tikum. Oke. Ya jadi kayak Pras dan Ebel berhenti dari main hakim sendiri. Itu karena rating apa share ya? Nih rating jumlah penonton, share persentase penonton. Kalau di segmennya mereka tidak naik, itu apa tuh? Rating atau share? Rating dan share. Rating dan share ya. Rating dan share di saat... Kalau rating katanya, itu dilihat sama pengiklan. Dilihat sama pengiklan. Berapa banyak nih orang yang nonton itu. Jadi misalnya satu satuan rating itu mewakili berapa ratus ribu orang. Oke. Misalnya ya, ratingnya 2 misalnya gitu. Nah, berarti 200.000 orang. Misalnya dia satu poin rating itu mewakili 100.000, nggak tahu juga berapa mewakilinya. Berarti yang yang nonton 200.000 orang. 200.000 orang. Nah, 200.000 orang itu di jam itu berapa persen dari semua jumlah penonton itu jadi share. Misalnya sharing. Iya, misalnya jumlah penonton pada jam itu ada 1 juta. 1 juta, berarti dia share-nya 20%. Iya, 20%. Iya, 20 share-nya. Share-nya 20 berarti. Iya. Share-nya 20. Tapi pada saat jumlah penonton lebih gede lagi, misalnya 2 juta. Share 20 itu jadi kecil. Jadi cuma 10. Tapi jumlah penonton tetap 200.000 tetap. Tapi share-nya 10. Karena jumlah penonton keseluruhan pada jam itu 2 juta. 2 juta. Oh iya. I see. Nah. Kenapa? Rating share-nya turun katanya. Ya, karena ada yang namanya MBM itu, Dur. Minute by minute share ratingnya itu. Nah ya, minute by minute-nya itu di bagian Pras sama Ebel turun. Bisa diukur ya. Cing Abdel ntar undang Pras sudah pernah belum wawancara? Udah. Oh udah 2 kali ya. Ebel. Iya, Ebel. Ebel udah 3 kali. Oh ya udah ya. Harusnya mereka yang cerita aja. jadi Pras cerita lucu banget soalnya. Jadi Pras tuh
sebenarnya Pras itu beberapa minggu belakangan ini memang merasa tidak works Di situ. di situ. Oke. Dia merasa kayak tidak works. Tapi kalau dia yang minta mundur, dia tidak enak karena Net sudah memberi kesempatan kan. Kalau dia minta mundur, dia merasa kayak orang yang tidak bersyukur lah begitu. Jadi dia tetap jalani. Nah begitu dia dan Abel dipanggil mau ngomong gitu, kemudian Net ngomong begitu, ada kelegaan lah di hatinya Pras. Oh ya bang, saya juga sebenarnya merasa memang nggak work saya ini di sini gitu. Saya tapi pengen mundur, saya nggak enak. Tapi kalau ini Net mau nge-cut, saya sih malah bukan nge-cut sih, apa istilahnya, nge-cut tuh kayak terlalu kasar gitu. Ya nge-cut lah. Pemberhentian Apalagi. kerjasama. Iya, di-cut. Ya. Terlalu kasar gitu jatuhnya. Pemberhentian kerjasama. Pemerintahan kerjasama dengan hormat. Dengan hormat. Iya. Saya nggak apa-apa gitu. Karena Pras juga beberapa waktu banyak izinnya juga. Ya. Karena dia harus ngejar podcast sana sini sampai segala macam. Ya udahlah, gitu kan, kata Pras. Tiba-tiba orang produser atau orang Netnya bilang, ya Mas Pras, ya karena Bang Pras, karena Bang Pras sudah legowo. Nah karena Bang Pras keluar, Abel juga ya, Abel kaget. Abel juga ya. Abel kaget. Kok ada hubungannya sama apa Bang Pras sudah keluar? Abel juga ya kan kayak. Karena mereka satu segmen. Oh. Mereka partner. Iya. Jadi kalau Pras nggak ada, Abel juga. Iya. Nah itulah yang bikin Abel sedih. Iya. Begitulah. Tapi Net ya, di luar banyak yang ngomongin ya, untuk hal-hal yang seperti itu, dia santun. Santun. Dia santun. Kasih tahu program ini berhenti. Betul. Atau lo nggak perform, itu dikasih tahu. Ada beberapa TV yang pernah nge-cut aja. nggak tahu. Tiba-tiba nggak di-calling. Aja gitu. Ya. Ada yang kayak begitu. Ya. Sebentar ya. Orang gua ada acara nih yang pernah gue ini, yang sampai sekarang nggak ada pemberitaan resmi. Iya ada TV yang begitu. Saya pernah ngalamin. Ya. Saya Ada. dari tadi ngingat. Saya pernah ngalamin nggak ya? Iya. Gue juga ada di TV yang sampai saat ini belum dikasih tahu ke gue acaranya udah stop ya gitu. Tapi udah stop aja gitu. Sampai sekarang gue masih nunggu callingan nih. Bang Dion. Iya. Belum dikasih tahu bahwa acara itu udah selesai. Ya. Net itu santun, memanusiakan manusia. Untuk itunya ya. Karena saya 2 kali Untuk diberhentikan Net itu. Untuk itunya. Hah? Untuk yang itu. Di sisi itunya dia manusiawi. Sisi lainnya juga sih, saya sampai sekarang sih masih respect sama orang Net itu. Ya. Karena ada TV lain yang jahatnya minta ampun. Jadi makanya saya kalau Net tuh saya respect. Saya di Oke Jack mau bungkus, kami dikumpulin semuanya, diomongin. WIT mau dibungkus, Mau diganti apa? Diganti dengan bisa AE. Iya. Kami dikumpulin, diomongin. Nah, lalu kemudian kenapa saya respect dengan Net itu? Memang kita tahu ada masa-masanya pada waktu itu memang agak telat memang kan. Iya. Telat sekali gitu. Tapi dia tidak lari Net itu. Kita tanya dia jawab terus. Dan itu oke lah. Makanya dia masih memanusiakan manusia gitu. Dia kasih tahu alasannya, dia kasih tahu ini gitu-gitu. Nah, ada TV-TV lain itu yang kita tanya sampai detik ini tidak dibayar. Udah dia anggap dilupain aja gitu. Angus kali udah. Saya nggak tahu juga makanya. Kayak dipanggil door prize 3 kali gitu. Udah angus, udah. Saya tagih di akhirat sih ntar. Nah. Tapi kalau dosa saya banyak ya saya ikhlasin aja. Biar impas. Ya. Iya. Kata Mama tuh kemarin itu lo tahun 2024 resolusi mau kawin lagi dulu. Astagfirullah. Yang keempat. Yang keempat katanya. Astagfirullah. Makanya rumah lo tuh 3 lantai dengan pintu masing-masing. Karena lo ada 3 istri katanya, Dur. Nah di 2024 lo mau nambah 1 lantai lagi. Udah mulai nyari-nyari Dia kontraktor. belajar fitnah dari siapa? Iya. Kenapa? Lot semua sih, masing-masing lantai punya
pintu masuk sendiri, dia bilang gitu. Jadi nggak nyampur. Ke rumah saya aja nggak pernah. Ya. Kenapa? Program sendiri apa? Di Kax. Di Kax Ya, Production. insya Allah. Iya. Insya Allah mau bikin. Ya. Selesai dari final Black Camping ini, insya Allah mulai duduk untuk ngobrol. Kalau sekarang pikiran saya masih kebagi-bagi. Ya. Azan itu ya? Enggak. Bukan. Tadi Isa. Oh, Isa udah lewat ya? Ya. Tapi pada beli dong nih tiket 54 20 Januari nih, 13 hari Ya. lagi. Tiket Black Camping juga 13 Januari. Ini masih 6 hari lagi. Ini 7 Januari kan? Ini Tayangnya. 7 Januari ya. Ya, 6 hari lagi. Tapi lo tinggal dikit, Dur. Tinggal Tahu, apa? Dim, sekarang udah berapa, Dim? Terakhir masih 67 tiket. Sisa 67. Sisa 67. Di tanggal segini. Ya di tahun ini tayang juga udah tambah. Ya, teman-teman beli ya. Berkikis. 13 Januari. Ini tayang 7 Januari, teman-teman beli di abdularsad.com. Mudah-mudahan masih ada dan masih dapat tiket VIP. abdularsad.com. Hanya tinggal tiket VIP-nya aja ya. Yang lainnya udah sold out. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, begitu. Ada setting saya makan ini ya. Mamat katanya mau diet, Dur. Alhamdulillah. Tapi Saya sudah bilang, Mamat, kalau mau diet, kurangin alkohol, saya bilang. Ini kan saya bilang aja, kalau memang dia tidak mengkonsumsi, ya sudah, berarti tidak perlu berhenti. perut buncit emang. Iya, karena alkohol tuh bikin perut buncit. Emang perutnya buncit banget sih. Nah, iya, makanya saya bilang, Mamat, berhenti alkohol. Kalau lo mengkonsumsi. Kalau lu mengkonsumsi, kalau Iya. tidak mengkonsumsi, tidak apa-apa. Iya. Berarti kurangin gula. Iya. Ya. Gulanya masih kayak minum kopi itu dia yang suka yang kopi model-model kopi campuran susu. Iya. Dia suka yang kayak begitu. Kayak bir lah. Ini saya Bir saya ya? tidak tahu kandungannya benar apa tidak, tapi kata orang bir itu walaupun pahit gulanya tinggi ternyata. Oh. Begitu. Jadi memang sebenarnya musuh dari diet itu ya Gula. gula. Iya. Minyak. Lemak ada di sebenarnya kalau energi yang kita keluarkan itu sesuai dengan apa energi Kenapa dia tiba-tiba pindah nih? Oh. Tiba-tiba dia pindah, senyum-senyum ke saya. Terus saya jadi takut. Saya salah ngomong apa ini? Nih. Oh. Oh. Apa tadi ngomong apa tadi ya? Jadi kamu ngomong apa? Gula. Energi. Energi ya. Ini yang gue dapat dari beberapa ini ya. Gue pernah ke dokter juga gitu. Selama energi yang dikeluarkan itu lebih besar daripada energi yang lo konsumsi, yang masuk, itu akan bisa kurus katanya gitu. Gula itu adalah bahan bakarnya energi. Benar. Jadi pada saat gula lo cukup di tubuh, lemak lo tidak akan terbakar gitu. Tapi pada saat gula tidak ada, tubuh dengan otomatis katanya membuat lemak itu menjadi sumber energi. Betul. Jadi terkikis gitu. Betul. Makanya itu perlu diet kalau untuk kurus, tidak hanya olahraga. Iya, butuh diet. Butuh diet. Butuh diet. Kecuali pekerjaan kita memang pekerjaan yang berat. Oke. Itu tidak butuh Diet. olahraga, tidak butuh diet, badan kecil. Karena energinya banyak yang keluar. Misalkan, iya, karena hampir 24 jam energinya keluar terus. Kan kalau kita kan, kalau pekerjaan kita kan kita kebanyakan duduk. Iya. Sekali berdirinya stand up. Iya. Ya memang berdiri stand up sih. Maksudnya pekerjaan kita tidak, kecuali pekerjaan kita tuh di sawah, nelayan, kontrak kuli bangunan. Iya. Yang memang selalu menggunakan tenaga. Itu memang kekuras-kuras itu sampai lemak-lemaknya itu. Iya, pada kering-kering badannya ya. Teman-teman saya yang teman saya, keluarga saya yang masih jadi nelayan di Lamakera itu makan nasi itu segini-gini. Makan 4 kali, 5 kali juga, tapi badan sispek karena tiap hari tarik pukat, dayung perahu.
menyelam, berenang tiap hari itu. Kalau kita badan six months. 6 months. Nah, Iya. begitu. Jadi betul memang dia Makanya ada yang Dia bilang akan defisit kalori ya. defisit kalori. Defisit kalori. Defisit kalori yang maksudnya mengurangi. Jadi defisit kalori lebih ke kebutuhan tubuh kita. Misalkan dalam satu hari itu 1.500 kalori. Ya. Kalau kita kurangi kalori yang masuk ke kita 1.000 lah, 1.000, kekurangan kan ada 500 itu dia ambil dari Lemak. cadangan. Iya, lemak. Karena lemak kadang gula masuk itu dia taruh jadi cadangan. Tubuh tuh pintar gitu kayak oke, ini saya taruh jadi cadangan makanan kita ya. Jadi makanya kalau misalkan tiba-tiba kita ada kelaparan, musim kelaparan, orang-orang yang berbadan gemuk itu yang paling survive. Kita yang kurus ini meninggal duluan. Karena cadangannya nggak ada. Cadangannya tidak ada. Orang-orang gemuk tuh cadangannya banyak sekali. Lapar tapi tidak mati. Karena cadangannya Asal banyak ada sekali. minum. Iya, asal minum. Jadi cadangan, ada cadangan Iya. makanannya banyak. Nah, saya tuh baca-baca tentang yang begitu-begitu sampai saya kayak ya Allah memang luar biasa manusia. Maksudnya Allah tuh menciptakan manusia Menciptakan luar dengan biasa sekali. sistemnya ya. Iya. Bisa sepintar itu loh Iya. tubuh kita itu. Kalau bukan sesuatu yang maha kuasa yang menciptakan, bagaimana mungkin tubuh kita bisa sepintar itu? Bahkan saya pernah dijelaskan Mamat. Jadi saya pernah tanya Mamat, kenapa ada obat sebelum makan dan sesudah makan? Terus dia tuh menjelaskan, dia bilang obat sebelum makan dan sesudah makan itu kandungannya berbeda. Yang mana ketika obat sebelum makan itu kita masuk, lambung kita tuh tahu, oh ini bisa langsung dicerna dia tuh, dia cerna gitu. Tapi kalau obat yang sesudah makan, lambung nggak mau cerna gitu. Lambung tunggu ada makanan dulu, baru bisa dicerna gitu. Sepintar itu lambung kita untuk, maksudnya saya mikir kayak, kok bisa dokter ini? Saya kan bilang ke Mamat, kok bisa ya dokter kok bisa tahu kandungan obat begini untuk masuk? Terus kata Mamat, ya bukan dokternya yang pintar dong, lambung kita yang pintar dong. Kata gitu. Terus saya mikir kayak, oh iya juga ya, lambung kita bisa tahu gitu. Bisa sampai membedakan obat. Iya. Ada yang keras juga, maksudnya tidak cocok dimasukkan pada saat lambung kosong. Misalnya, ada juga tuh Dur. Iya. Ada juga, jadi harus ada isinya dulu nih. Iya. Harus ada isinya dulu. Atau kayak misalnya obat lambung dah. Obat lambung tuh ada waktu yang gua asam lambung ya. Nah, ada yang sebelum dan sesudah. Iya, itu dijelasin tuh sama dokternya, gua agak lupa juga. Ada yang nih kalau lo masuk ini itu fungsinya ngelapisin sebelum lo makan. Jadi untuk masuk bahan-bahan yang sensitif sama lambung itu ditahan sama lapisan itu. Gitu, misalnya kayak gitu. Kayak lambung tuh tahu, lambung tuh mencerna. Tapi kemudian dia nggak pakai dulu, dia simpan. Ya. Ketika ada sesuatu dia pakai itu karena ada cara sepintar itu gitu maksudnya. Makanya kemudian kita tidak perlu jauh-jauh melihat keluar-luar. Kita kalau lihat diri kita sendiri, lihat ke dalam diri kita, kita bakal tahu kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala tuh kayak apa gitu. Bisa menciptakan sejago ini loh tubuh kita, padahal cuman dari satu sel sperma yang 2 detik kena udara bebas mati. Iya. Bisa jadi yang kayak gini. Iya. Jago ya. Iya. Jago sih. Nah begitu. Kita sampai mana tadi? Aku sampai ke sini ya. Tadi ngomong apa? Ngomongin sperma tuh. Tidak, ngomongin diet tadi ya. Mamat diet. Mamat lo mau kawin. Astagfirullahaladzim. Mau nikah 4 kali dibilang gitu, yang keempat. Iya, itu sudah selesai kan. Kemudian dia bilang dia mau diet. Oh iya. Ya. Betul. Kemudian Enggak, lo ngomongin sperma tuh gue ingat kemarin di HOI ngomongin tentang apa namanya tuh, orang tua tuh yang sekarang ya ada anak-anak yang bilang, kan gue nggak minta dilahirin gitu. Ada anak-anak yang kalau dibilangin sama orang tuanya terus ngelawan dengan alasan, gue nggak minta dilahirin, siapa suruh yang ini gitu. Terus ada komen yang jawab, cara jawabnya itu, gue juga bapak lo katanya memuncratkan sperma banyak kata gitu. Kenapa lo yang ini?
Kenapa lu yang jadi? Iya, kenapa lu yang masuk ke situ? Hah? Kan maunya lu gitu. Iya juga ya. Dari banyak ya. Dari miliaran. Dari miliaran kenapa lu yang mau? Jadi miliaran sperma Iya. versus ratusan ribu sel telur. Iya. Kemudian jadilah entah 1, 2, 3 iya. atau berapa orang di dalam perut itu. Jadilah kita ini, saya ini dari miliaran sperma versus ratusan ribu sel telur. Iya. Jadilah saya seorang Abdurrahim Arsyad. Iya. Dan itu lo yang memilih pada saat lo jadi sperma ya. Sperma lu yang memilih untuk masuk ke situ. Iya, saya yang milih. Karena kalau di keyakinan Islam ya memang kita yang milih. Iya. Kita punya perjanjian di alam arwah yang Iya. ingatannya memang dibikin lupa. Lupa. Nah, masuk ke tema. Ke tema. Kenapa kita dibikin lupa? Ingatan kita memang dibikin lupa. Bahkan memang udah dikasih Makanya tahu. kenapa kemudian ini jadi ujian ya iya jadi ujian. Kalau kita ingatan itu tidak lupa ya kita ingat terus. Ya mana ujiannya? Iya. Enggak, kalau kita menjalani hidup terus kita selalu ingat sama kejadian-kejadian yang pernah lampau juga kita capek pasti Dur. Capek pasti ya. Capek pasti. Mau ngapa-ngapain tuh dihantui rasa bersalah, Iya. dihantui rasa tidak enak mungkin atau apa. Bahkan saya tidak tahu ini dia hadis sahih atau tidak, tapi di sirah ada ini. Jadi bahkan ketika Rasulullah SAW begitu dikuburkan, Iya. kan dikuburkan setahu saya yang mengurusi yang sampai turun ke bawah itu rata-rata tuh semuanya keluarganya Rasulullah SAW tuh, keluarganya Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, kemudian ada salah satu seorang sahabat yang bukan keluarga tapi dia minta izin ke Sayyidina Ali, saya juga mau dong ke bawah. Nah setelah dikuburin lah ya Rasulullah SAW, kemudian Sayyidina Ali pulang ke rumah, lihat Sayyidah Fatimah itu nangis. Kemudian Ali tanya, kenapa saya nangis? Bilang, kalian kok bisa kalian melempar tanah ke wajah ayah saya gitu. Iya. Nah di situ pun Sayyidina Ali baru sadar, oh iya ya. Terus kata Sayyidina Ali, ya kami semua di momen itu dibuat lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala, dibuat lupa bahwa yang kami kuburkan ini adalah Rasulullah SAW. Makanya semua orang berani untuk menimbun tanah di situ. Seandainya kalau ingatannya tidak dibikin lupa, nggak ada orang yang berani. Siapa yang berani? Iya. Kita aja nggak berani, apalagi sahabat yang hidup di zaman itu ya, yang begitu cintanya jauh melebihi kita dan segala macam ya. Nggak berani juga sih. Iya, Pak, iya. Gue kan lumayan sering tuh, Dur. Gue ada di dalam liang itu. Kayaknya hampir semua kehilangan yang orang dekat sama gue masuk ke dalam itu. Itu ada, Dur, perasaan, ya Allah, gitu. Maksudnya gue menimbun dia gitu. Iya. Itu kan? Ada perasaan yang begitu. Ada perasaan itu, Dur. Kayak, lo udah pernah belum masuk? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau ngangkatin, ngasih ke bawah iya. Iya. Karena kakek saya waktu meninggal saya masih SMP. Iya. Gue tuh jadi saya tidak diizinkan untuk turun. Hampir semua kehilangan gue yang dekat-dekat, bokap, nyokap, kakak, adik, anak. Gue masuk tuh ke dalam terus menghadapkan dia ke kiblat, nempelin ke mukanya, ke liang yang masuk coaknya itu. Itu gayanya orang Ansor. Itu. Oh. Kalau orang Muhajirin tidak begitu. Lubang aja begini. Oh. Kalau orang Ansor begini. Orang Mekah, iya, lubang aja begini. Orang Madinah pakai coaknya. Nah, kita rata-rata pakai coak. Kita ikut orang Ansor. Iya. Jadi masukin kan dimiringin gitu, Dur. Ngeliat lagi tuh mukanya tuh, Dur. Ngeliat lagi mukanya tuh. Ada itunya, Dur. Ada rasa-rasa, ya Allah, tahu hidupnya, tahu ininya gitu. Pas naik ke atas, ngeliat dia ditimbunin. Kayak nggak tega ya? Nah, itu sanak keluarga kita. Ini Rasulullah SAW. Mana apalagi, si tukang ininya kan, iya, apalagi enak-enaknya aja loh. Itu keluarga-keluarga ya. Iya. Maksudnya,
selain itu Rasulullah SAW ini yang nimbun juga keluarganya nih. Pamannya beliau Abbas, Sayyidina Ali. Pasti kalau tidak dibikin lupa, goyang itu sekop-sekop itu bukan ayah, tidak bisa lah, tidak punya kekuatan untuk itu. Kayak lagi ngangkat jenazahnya gitu pada pelan-pelan. Padahal kan sebenarnya dia udah nggak ngerasa ya. Pentok kayak mau ini nggak ngerasa juga itu mayat. Tapi kita yang cara kita menghormati. Tapi kita yang tahu dia ini tuh memang ada kayak karena memang ada anjuran memperlakukan pelan-pelan jenazah itu dengan baik kan. Iya, pelan-pelan. Iya. Jangan sampai ini pelan-pelan gitu. Kita tahu secara logika memang orangnya sudah tidak mungkin merasa, tapi tuntunan agamanya menyuruh kita untuk memperlakukan jenazah dengan baik, dengan sopan, selayaknya dia hidup apa segala macam. Jadi gitulah. Nah, saya jadi ingat ini kenapa Rasulullah SAW itu pakai caranya orang Ansor ketika dikuburkan. Jadi pakai lahat, ada liang lahat tuh maksudnya yang itu tuh. Cowak itu. Jadi dibolong, terus di sini cowaknya di sini untuk menghadap ke kiblat. Jadi dia nggak begini nih, begini. Iya, menghadap kiblat. Iya, begini. Ya. Ke kiblat menghadap ke kanan. Iya. Kalau tidak ada cowaknya pun tetap dihadap ke kanan, cuman tidak ada cowak bedanya. Nah, jadi ceritanya Rasulullah SAW waktu ketika kubur sedang digali, para sahabat bertanyalah kepada pamannya beliau, Sayyidina Abbas. Ini kita mau gali pakai caranya orang Mekah, caranya Muhajirin, atau caranya Ansor nih? Dikuburkannya. Nah, kemudian ini penguburan Rasul nih. Penguburan Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abbas bilang, kita tunggu aja siapa yang muncul duluan, yang datang ke sini. Kalau yang datang orang Ansor, kita kubur pakai cara Ansor. Kita masih gali kuburnya dengan cara Ansor. Kalau yang muncul orang Muhajirin, kita gali dengan caranya Muhajirin. Nah, kemudian yang muncul orang Ansor. Yang duluan. Saya lupa nama sahabatnya, tapi orang Ansor yang duluan muncul, akhirnya digalilah dengan caranya orang-orang Ansor. Jadi ada cowaknya gitu. Iya. Kalau memang ini harusnya baru bisa dirasain ya sama orang-orang yang kayak lo datang ke kuburan yang lo kubur ini, orang-orang terdekat lo baru niat lobangnya aja, Dur, itu udah kebayang-bayang kisah hidup kita sama orang ini, Dur. Gue ya. Sama, saya juga sih. Aduh gila, mau dimasukin ke dalam. Terus ya itu yang orang tukang gali kuburnya dalam hati tuh gue bilang, Mas pelan-pelan aja maksudnya gitu. Tapi kan itu pekerjaan yang udah beratus-ratus kali dia lakukan. Jadi kayak udah biasa gitu memperlakukan orang udah nggak ada jenazah udah di dalam juga sih ya. Tapi tetap aja karena sensitivitas perasaan saat itu lagi tipis-tipisnya tuh. Iya. Pelan-pelan ya, hampir gitu. Mirip dengan dokter suntik mada lah gitu. Ya. Maksud saya itu kan anak saya tidak tega gitu, maksudnya pelan-pelan kayak apa. Tapi dokter ini sudah melakukan suntik ribuan kali. Sama seperti perawat-perawat bidan gitu yang keluar bayi, wah krak kruk gitu-gitu aja gitu. Iya. Cuman kita yang ini, aduh pelan-pelan dong. Pelan-pelan. Tapi memang mereka profesional, mereka tahu gitu. Nah, tukang gali kubur juga. Saya profesional. Sudah ratusan kali saya kuburin orang gitu. Cuma memang kita karena tukang gali kubur tuh sampai tahu nih kan, itu kan digali, tanahnya dikeluarin. Dia tuh tahu di tempat-tempat tanah yang dikeluarin itu yang mana itu yang masuk lagi. Iya. Yang itu masuk lagi dan bisa bersih. Bisa bersih lagi timbunannya. Bisa begitu ya hidup ini. Bisa begitu, luar biasa ya. Luar biasa. Sedih emang kalau ingat-ingat penguburan itu. Gue termasuk yang hampir lengkap, Dur, kehilangannya itu. Ini akan gue bawakan di show 54 ya. Tanggal 20 Januari. 20 Januari 2024. 2024. Show 54 akan berkumandang di UNAS. Auditorium Universitas Nasional, Jalan Sawo Matang. Bukan, Sawo Manila. Jalan Sawo Manila yang sudah matang.
Nggak ada sih, matangnya nggak ada. Nomornya 9. Sao Manila nomor 9. Ada universitas nasional di situ teman-teman, universitas besar di situ. Jadi teman-teman kalau lewat cari di Google pasti ada itu. Pasti. Ya. Ya. Lo Nah, datang itu. nggak? Insya Allah. Lo datang ya. Mamat datang. Ah, Dia insya bilang dia Allah. mau datang, insya Allah. Lo datang ya? Insya Allah. Ya, ya. Gitu. Udah berapa lama nih Bang? Baru 50 ya? Nah, Berapa? begitulah. 50? 50. Udah 50 menit. Kalau 20 mah ke Nah, itulah kenapa orang dikasih lupa. dikasih lupa. Jadi memang yakin saja hidup ini kan yang merancang zat yang maha tahu, yang Iya. maha kuasa segalanya, segala macam. Jadi pasti ada hikmahnya apa-apa gitu. Yang dikasih ke manusia itu ada hikmahnya, termasuk lupa. Iya. Tapi kadang kita bukan cuma lupa, Dur. Maksudnya kita nggak lupa. Tapi kita udah bisa menghandle gimana cara ngomongnya ya? Minjem duit gitu ya. Reminder, ada Bukan. teknologi untuk mengingat. Bukan. Apa? Kayak kehilangan, Dur. Kayak kehilangan. Kita nggak pernah lupa bahwa kita pernah hidup bareng, Ya, terus kehilangan. ya. Tetap sama itunya gitu. Tapi proses penerimaannya semakin lama tuh semakin bisa lebih gampang gitu. Yang waktulah yang menyembuhkan gitu kan. Ya. Kita sih nggak lupa sebenarnya. Kita bisa ingat, tapi nggak nempel. Kita bisa ingat kalau kita panggil memorinya gitu. Ya. Kita panggil memorinya. Kalau kita nggak panggil memori itu ya udah, kita nggak mengingat itu, lupa ya. Sebetulnya lupa juga ya. Ya. Lupa itu ya. Bukan nggak ingat, cuman nggak kita panggil memori. Apa gimana sih kalau lupa Kita itu? lupa itu, kita tahu kita lupa karena kita mengingat, kita pernah ingat itu. Kalau kita lupa yang sama sekali lupa, ya Itu bukan lupa. jatuhnya bukan lupa, memang hilang aja karena kita juga tidak tahu kan. Iya. Kita lupa gitu. Kita bisa bilang sesuatu itu kita lupa kalau kita ingat bahwa memang kita lupa. Ya Bahwa nggak? kita lupa akan sesuatu yang Yang kita ingat dong. kita ingat. Iya. Dan kita tahu kita lupa pada saat sesuatu yang kita ingat itu tidak kita ingat lagi. Iya, tapi kita ingat bahwa kita lupa. Karena kita ingat bahwa kita pernah tahu. Iya. Tapi kalau kita tidak ingat, kita tidak pernah tahu juga, ya bukan lupa, itu memang hilang udah memang. Misalkan tadi saya lupa masalah margin error yang Iya. dilambangkan dengan alfa itu. Iya, lu pernah tahu. Saya tahu, saya bisa bilang saya lupa karena saya ingat, saya pernah tahu itu alfa itu sama dengan margin error di matematika gitu. Nah, tapi kalau betul-betul di kepala saya ini tidak ada, tidak ingat sama sekali, ya jatuhnya saya bukan lupa memang. Bagaimana saya tahu saya lupa gitu? Jadi lupa itu juga perlu ingat. Lupa itu Iya, kita perlu ingat bahwa kita pernah lupa. Bahwa kita pernah tahu. Iya, bahwa kita lupa itu. Makanya kalau apa yang terjadi di alam arwah kita itu jatuhnya bukan kita lupa, tapi memang dihilangkan, Allah membuat kita Lupa. Kita bisa ingat itu, tapi maksudnya kita tahu bahwa itu ada perjanjian apa segala macam karena kita tahu dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan. Kalau ayat Al-Quran itu juga tidak ada yang menjelaskan tentang itu, Nah, kita tidak tahu. Salam juga Kita tidak nggak menjelaskan lupa. tentang itu. Ya kita memang Bukan lupa. memang hilang aja di Memang kepala hilang gitu. ya. Memang hilang. Tapi kita dikasih hilang di kepala, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW ngasih tahu bahwa ini dulu ada kejadian begini. Memang sekarang kalian lupa, tapi kalian ingat ini ada kejadian begini gitu. Iya gitu. Jadi lupa aja membutuhkan ingatan. Iya. Ih, filsuf banget gitu. Bagaimana? Cing Abdul Gerung. Orang filsuf kita nih, Cing Abdul Gerung. Iya, lupa aja itu perlu ingatan. Kita jadi orang filsafat. Lo tidak akan bisa lupa kalau lo nggak punya Nggak punya ingatan. Kita butuh mengingat untuk tahu bahwa kita lupa. Padahal lupa itu nggak ingat katanya. Iya. Tapi untuk nggak ingat itu, lo harus kita ingat. harus perlu ingat. Itu dia. Itu pemikiran begitu tinggi, tuh. Apa namanya? Ngejelimet. Ini akan membuat pejuang-pejuang setrika yang sedang menyetrika langsung diam. berhenti. Sampai dia lupa menyetrika.
Iya, sampai dia bolong, dia lupa bahwa itu panas. Tapi dia tahu bahwa dia lupa karena dia tahu bahwa itu ini panas. Itu yang membuat lupa itu eksis. Eksistensi lupa. Ih, keren sekali. Judulnya ini adalah eksistensi lupa. Anjay. Lupa itu kan sesuatu yang sepertinya tidak ada ya. Yang nggak bisa kita ingat, tapi eksis. Eksistensi lupa. Eksistensi lupa. Sama luar biasa. Filsuf. Ngabdur kali ini filsuf. Tidak salah tema dari Rahmano. Iya. Yang diambil dari sumbarprof.go.id. Prof Sumbar. Kenapa diambilnya dari situ ya? Iya begitu. Kayak untuk terang itu harus ada gelap, harus ada. Ya ibarat kayak kita mengatakan sebuah garis itu miring, harus ada garis yang lurus. Kalau garis lurus itu tidak ada, semua garis kita bilang lurus. Bagaimana sebuah garis kita bilang miring kalau garis lurus itu nggak ada gitu? Filosofi sekali malam ini. Itu bukan filosofi, itu kami belajar di geometri. Jadi kami belajar di geometri, kan kami cari dilambangkan dengan M kecil, gradien. Gradien itu adalah kemiringan sebuah garis di persamaan kuadrat. Nah itu dikatakan sebuah garis dikatakan lurus, dikatakan garis miring karena ada garis lurus. Karena ada sumbu X dan sumbu Y yang kita nyatakan sebagai garis horizontal dan vertikal. Kalau dua garis ini tidak ada, ya dia miring terhadap apa? Kan kemiringan itu kemiringan terhadap sumbu X, kemiringan terhadap sumbu Y. Kalau sumbu X dan sumbu Y yang tidak ada, dia miring terhadap apa? Ya dia lurus-lurus aja di dalam hidupnya dia. Garis lurus juga harus ada garis miringnya. Dia akan lurus berbanding siapa? Berbanding yang miring. Iya. Nih, setiap ini lurus nih ya. Iya. Ini lurus nih. Menurut kacamata biasa lurus. Ya. Tapi kalau ada yang ini di sini, yang miring yang mana? Nah, makanya harus ada perbandingan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini. Iya, sumbu X dan sumbu Y dipatok sama Cartesius, sama René Descartes namanya. Iya. René Descartes namanya. Iya. René Descartes yang penemu Cartesius ini. Iya. Sumbu X dan sumbu Y dipatok sebegini. 4 apa namanya nih? 4 kuadran. Kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2. Tapi bukan masalah di kuadran dia. Terima kasih Yanti. Oh ya. Ini Yanti PWK kami bawa ke sini, teman-teman. Jadi Yanti di PWK itu pakai jilbab, dibawa ke sini, dibukain. Jadi tidak pakai jilbab. Hohi episode 123. Jadi teman-teman, kita akan membahas Hohihi episode 123. KPU tegur Gibran. KPU tegur Gibran apa emang? Itu. Tidak apa-apa. Debat tanpa meja. Jangan terlalu ini banget, kaku-kaku banget. Gibran gini-gini doang, menurut saya sih. Ya. Tidak masalah itu. Ya. KPU tuh karena pengen banget terlihat netral, mungkin sampai negur-negur yang begini. Menurut saya sih, kalau menurut saya sebagai pendukung 01, Gibran yang begini-begini itu masih aman sih. Tapi pada saat yang bersamaan, moderator lagi minta supaya tenang. Oh, kalau itu memang tidak boleh. Iya. Tapi kalau misalkan dia begini-begini, memang di saat moderator mempersilahkan. Iya. Yang kemarin tuh pada pendukung, saat mempersilahkan. Nah, boleh. Iya, boleh lah. Iya. Jangan terlalu kaku-kaku banget, teman-teman KPU. Debat tanpa meja. Akhirnya ada meja di Cawapres kemarin. Iya. Kadaver. Mayat percobaan, mayat buat pendidikan, penelitian. Kadaver itu. Artinya mayat. Kadaver itu artinya sebenarnya mayat atau jenazah. Tapi sudah menjadi istilah bahwa kalau kadaver itu adalah mayat yang digunakan untuk penelitian. Oh, oke. Gitu. Kadaver diperhalus artinya ya. Diperhalus ya. Karena kalau kita bilang mayat, agak kurang. Iya. Itu namanya sense of human, teman-teman. Jadi kita tuh menggunakan istilah yang bagaimana untuk masyarakat umum, untuk apa tuh kita perhalus, gitu-gitu. Iya. Jadi kalau ada yang protes kayak begitu ya jangan dianggap kayak komedian kok tersinggung masalah analogi. Bukan begitu. Itu sense of human-nya itu harus bekerja di situ. Kadaver. Bagus ini teman-teman di kedokteran artinya paham itu. Iya. Kadaver. Karena kalau dia ngomong kadaver, dia tidak ngomong kadaver ya. Tapi terbalik, Dur. Ini kadaver digunakan untuk mereka. Pada saat kita ngomong keluar ya dibilangnya mayat aja.
Berbeda, terbalik. Iya, misalkan kayak ada, saya tidak tahu tapi prakteknya. Tapi misalkan kalau ada orang meninggal, orang kedokteran misalkan datang ke keluarga, Pak, kami minta izin, boleh tidak untuk ilmu pengetahuan dijadikan kadaver misalnya. Yeah. Itu lebih halus ketimbang dia bilang, buat Pak, percobaan. mayatnya buat percobaan dong. Nah, itu kan buat tidak enak. penelitian Misalkan kadaver, ditanya, kadaver itu apa? Nah, baru dijelaskan dengan kata-kata yang lebih halus lagi gitu. Tapi paling tidak, memulainya itu sudah bisa memperhalus suasana gitu. Oke. PPATK, ada apa nih? PPATK mensinyalir ada dana-dana ilegal untuk biaya kampanye. Oh, jelas ada. Oke. Jelas ada. Biaya politik ini sudah menjadi rahasia umum. Biaya politik itu terlalu mahal dan pasti ada memang, pasti ada. Biaya makan siang. Lagi ngitung berapa kalau ada makan siang gratis. Banyak sekali pasti. Ya, 400 triliun itu. Berapa? 400 triliun kalau nggak salah. Wah, bisa bikin IKN tanpa asing tuh. Iya. Tapi nggak tahu untuk berapa, untuk setahun apa. Bunuh pencuri kambing. Ada kakek-kakek, kambingnya dicuri, dia bunuh. Terus dibebaskan. Kakeknya. Masa kambing udah dibunuh. Rice cooker gratis. Rice cooker gratis apa ya? Gue lupa ya. Caimin juga ini kali ya. Mungkin ya. Bagi-bagi ada tuh, pemerintah bagi-bagi ada. Oh, Ini yang tidak- Zulkifli Hasan yang bagi ini ya. Zulhas yang bagi ya. Ini pokoknya kementerian deh. Tapi kan, Mohon maaf ya Pak Zulhas kalau saya salah. Iya. Mohon maaf. Saya tapi rice cooker gratis kan dia harus punya listrik yang memadai karena rice cooker cukup tinggi loh. 450 watt berapa? 450 watt nggak sih? Berapa sih rice cooker? Nggak tahu deh. Ya, tergantung merek ya? Iya, tergantung merek ya. NIK jadi NPWP. Ini saya juga belum ubah. Diundur jadi 2024 Juni, terakhir tadinya harusnya Desember. Diundur jadi Juni. 2024. Bagaimana cara kita ubah ini? Kita harus ke Daftar. Kementerian Perpajakan. Enggak, online. Oh, online ya? Saya belum ini. Online. Saya belum ini. PJ Gubernur Sulawesi Selatan, kenapa? Gue lupa nih waktu itu apa nih. Ini udah lama ini. Masalah pisang. Iya. Luar negeri demo Biden. Kenapa Biden bikin apa? Staffnya. Israel. Iya, Israel. Hak veto, cabut hak veto Amerika Serikat. Enggak, Amerika Serikat kasih veto kepada gencatan senjata di Dewan Keamanan. Oke. Ya, Israel Palestina itu harusnya gencatan senjata dilanjutkan tapi di veto. Jadi tetap perang. Oh. Nah, ini semua teman-teman bisa nonton di Hohi terbaru. Udah episode lewat, udah 193. lewat. Udah laut jauh. Udah lama itu. Ngapain kita bahas Iya, kalau begitu? makanya. Ini yang dipakai yang ini. Untuk kasih tahu gimana ada satu garis miring. Misalkan ini ditetapkan sama René Descartes namanya. Oke, sumbu X. Sumbu Y, ini sumbu X. X. Taruhlah begitu ya. Ya. Saya tulis pakai tangan kiri nih, susah. Nah, sumbu X, sumbu Y. Nah, ketika ada dua sumbu inilah, makanya sebuah garis yang kata Cing Abdel, misalkan dia tiba-tiba jadi begini, kita Iya. tahu dia ini miring. Iya. Miring terhadap apa? Miring terhadap sumbu, Sumbu X dan miring sumbu Y. Nah, ini kemiringannya ini istilah namanya itu gradien. Gradien ini dilambangkan dengan M kecil. Oke. Nah, itu. Ini didapat karena kemiringan itu. Nah, misal betul kata Cing Abdel, kalau sumbu X sama sumbu Y ini tidak ditetapkan, tidak ada, ini juga kita bisa bilang garis lurus. Betul. Karena bayangkan kalau sebuah garis miring yang begini ya, Ya. kalau kita ada di dalam di dalam garis ini, kita lihat garis ini ya lurus-lurus aja. Kemudian ada orang dari garis ini bilang Garis orang di miring sini tuh. ngomong ke orang di sini, "Weh, garis kau Miring. gitu." Miring di mana? Orang saya lurus gitu. Miring dasmu. Miring das. Tapi ini internal kita ya. Iya, Ini iya. internal kita Iya, aja. Iya. Bang Dion kalau upload ini saya cari loh. Jadi kalau ada orang yang di sini bilang ke sini kalau dia miring, ya miring bagaimana orang saya di garis saya lihat Lurus. garisin lurus kok. Iya, jadi harus ada pembanding yang standar. Betul. Pembanding yang standar. Betul. Dan itu bisa dilakukan asal kalau sudut perpotongannya itu 90 derajat. Iya.
Kenapa? Bagaimana maksudnya? 90 derajat, perpotongannya itu harus 90 derajat dong. Sumbu Bukan, kalau itu perpotongan beda lagi. ini untuk menyatakan bahwa ini lurus, perpotongan ini sama ini harus 90 derajat. Ya dong, kalau nggak lurus dong perbandingannya. Tidak kan bisa juga, yang begini juga perpotongannya bisa 90 derajat. Iya. Bisa Ya. juga, tapi dia tidak. Nah. Jadi pokoknya di atas kertas kita, jadi kalau di bumi, kalau larinya ke bumi, kutub utara ketemu kutub selatan sama garis ekuador Betul. kita itu. Ekuator. Ekuador negara. Maaf. Iya. Nah, pokoknya Ya. garis bujur, garis lintang. Pokoknya kalau diaplikasikan ke bumi. Ya. Kalau dulu Bujur peta, dan lintang. Nah, di peta tuh bujur dan lintang, begitulah. Iya. Nah, lalu kemudian ini yang kemudian menjadi kayak kalau kita maksudnya berpikir lebih jauh lagi, kita tahu sebuah garis itu miring atau apa karena ada pembandingnya kan. Iya. Itulah kenapa hidup itu adil. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu kasih Al-Qur'an. Jadi kita mustaqim. kita tidak bisa saling ngejudge, tapi kita balik ke pedoman. Iya. Ya. Jadi seorang itu bisa salah, bisa ini bukan dari POV-nya saya, tapi dari POV-nya Al-Qur'an. POV Ya. Al-Qur'an mengatakan, kau tuh miring tuh. POV-nya tidak di situ. Ya. Nah, tapi karena Al-Quran itu perlu ditafsir, dibahasakan oleh manusia juga. Kan tidak mungkin kan Al-Quran dikasih begini, Al-Quran tiba-tiba ngomong kan. Tidak bisa. Kita sudah tidak hidup di zaman mujizat lagi gitu. Nah, butuhlah manusia berbicara dari POV Al-Quran. Yang kadang-kadang ketika ada manusia berbicara dari POV Al-Quran, orang-orang menganggap, lu kok sok-sok jadi Tuhan? Padahal bukan. Beliau-beliau itu sedang menjelaskan dari POV-nya Al-Quran sebenarnya. Nah gitu, adil banget kan hidup kita. Dari matematika tuh. Matematika emang luar biasa emang. Semakin saya belajar matematika tuh kayak, aduh, hidup tuh kayak tertata gitu. Kayak gitu. Luar biasa. Sudah berapa menit nih? 010609. Ini pakaian sudah banyak sekali nih. Sudah ini nanti kita lanjut tema kedua personal branding. Tiba-tiba Cing. Iya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba personal. Tapi kita tidak tahu ya apa pembicaraan kita yang akhirnya bisa nyambung. Bisa nyambung ke personal branding. Sama kayak tadi aja Sama kita. kayak tadi nih. Iya. Kita menganggap remeh. Iya. Dari sumber Pemprov tadi. Pemprov Sumbar Pemprov.go.id. Kita tadi menganggap remeh. Ini apa nih? Tiba-tiba temanya begini. Tapi ternyata ketika diobrolin, masuk juga. Nah, kita tidak tahu di episode berikutnya apakah bisa masuk dengan mulus seperti itu juga. Personal kita juga branding. tidak tahu. Iya. Personal branding. Saksikan minggu depan. Saksikan minggu depan teman-teman dengan tema personal branding. Allah. Nah, begitulah teman-teman. Semoga setrikaan-setrikannya sudah bisa menemani teman-teman dan silakan lanjut untuk nonton debat Capres dan Cawapres. Ya. Hari ini juga atau mungkin teman-teman nonton setelah berdebat Capres dan Cawapres. Iya. Pokoknya apapun itu rukun-rukun aja kita semua, santai-santai, saling menghargai, tetap saling sayang, memandang orang lain itu walaupun berbeda tapi harus didahulukan sayangnya gitu. Sehingga kita itu bisa bijak gitu. Kalau yang kita dahulukan itu adalah perbedaannya, kita jadi susah sayang. Tapi harus dahulukan sayangnya dulu. Ya. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Saya Abdul Arsad pamit. Saya Abdul Arya juga pamit. Dan salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.